Halo sobat-sobat sekalian, kali ini Motang Rua Channel kembali hadir membahas mengenai kisah perlawanan Motang Rua yang ikut terlibat dalam perang di Aceh hingga ke Saigon, Vietnam dan kembali ke tanah Nusa Lale. Pengadilan Belanda di Makassar memutuskan Motang Rua dan adiknya Nancung Lakirani alias Kraeng Bakok divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia. Lalu Motang Rua dan adiknya dipindahkan ke Sawalunto untuk dipekerjakan pada pertambangan batubara milik pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, rakyat Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan Cut Nyadin mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebagai narapidana, Motang Rua diperintahkan untuk membantu Belanda menumpas gerakan perlawanan rakyat Aceh itu. Namun, alih-alih membantu Belanda, Motang Rua malah membantu pasukan Teuku Umar dan Cut Nyadin. Walakin, Motang Rua dibuang ke Saigon, Vietnam. Di Saigon, Motang Rua sebagai manusia yang memiliki perasaan jatuh cinta kepada seorang gadis Vietnam dan kemudian memperistrikannya. Gadis Vietnam itu merupakan anak dari seorang sahabat saudagar Belanda di Saigon. Hasil perkawinan itu, dia mempunyai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Tak hanya Motang Rua, sejumlah pejuang Manggarai pun dihukum Belanda. Mereka dipenjara 10-20 tahun di Pulau Jawa, yakni Nusa Kambangan dan Betawi, Sumatera, Palembang, Padang, Sawalunto, Aceh, Timur, Kupang, Camplong. Dari sekian pejuang itu, rata-rata mereka meninggal dunia di tempat pengasingan. Sedangkan Motang Rua dan sejumlah pejuang lain yakni Nicik atau Kraeng Gantem, Hassa, Jagu, Nancung Lakirani, Rede, dan Pakar Amejaga berhasil kembali ke tanah Manggarai. Motang Rua sendiri kembali ke Manggarai pada tahun 1927. Kala itu Manggarai sudah menjadi sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Raja Bagung, raja kedua kerajaan Manggarai. Motang Rua kembali melalui Aimere. Saat itu tengah gencar-gencarnya pembangunan jalan Transflores, yaitu dari Ruteng ke Ende. Konon secara tak terduga Motang Rua bertemu Raja Bagung di Tengku Teang. Kepulangan Motang Rua pun membuat pekerjaan pembukaan jalan tersebut dihentikan sementara. Raja Bagung dan seluruh rakyat kemudian menuju Beukina untuk melaksanakan upacara adat Caca Selek. Adapun Motang Rua sesaat kembali di tanah Manggarai masih anti terhadap Belanda. Dia bahkan tak pernah mau bertemu dengan orang-orang kebangsaan Belanda, termasuk misionaris Katolik Belanda yang bekerja di Manggarai. Menjelang akhir hayatnya, karena begitu kuatnya pengaruh Katolik di Manggarai pada tahun 1950, Motang Rua akhirnya dibaptis oleh Markus Sampu, seorang guru agama Katolik dengan nama Petrus Guru. Pada tahun 1951, putri sulungnya Nona Koe datang ke Manggarai dan bertemu Kraeng Motang Rua Guru ame numpung di teras Desa Leang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Hanya saja Motang Rua enggan menerima kehadiran Nona Koe di kediamannya di Beukina. Alasannya, ibu Nona Koe yang berasal dari Saigon tersebut belum diberinya mas kawin sesuai adat istiadat Manggarai. 2 tahun pasca dibaptis menjadi Katolik, tepatnya 25 Maret 1952, pada usia sekitar 92 tahun, Motang Rua meninggal. Dia dimakamkan di Beukina, tanah kelahirannya. Itulah kisah heroik dari sang pahlawan tentang kekejaman kolonial Belanda di tanah Congkasai. Perjuangannya yang kini sudah dikenal oleh masyarakat Manggarai namun belum diketahui secara nasional. Di video part selanjutnya kami akan membahas status kepahlawanan Motang Rua. So, pantau terus channel kami ya teman-teman, dan jangan lupa like video kami dan tekan tombol subscribe dan share. Terima kasih.